Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Warinem, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Karangsari, Kecamatan Grati, Kabupaten Grobogan. Hari ini saya akan mendemonstrasikan praktek coaching. Di sini saya bertindak sebagai observer atau pengamat, kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Trimurtanti, dan yang bertindak sebagai coach adalah Bapak Lilik Sugiarto. Sekarang saya akan melakukan dialog pra-observasi, saya sebagai observer dan Bu Trimurtanti sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Trimurtanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi teman-temanku semuanya, Pak Lili dan juga Ibu Tanti. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Sebelumnya perkenalkan dulu, pada sesi ini saya, Bu Ririn, akan bertindak sebagai pengamat, Bu Tanti sebagai coach, dan Pak Lili sebagai coachee. Sebelum acara coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Tanti, Ibu, berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan ini nanti ada beberapa rubrik, Ibu, yang ingin saya kembangkan. Yang pertama akan saya amati adalah alur tirta pada kegiatan coaching ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Nah, terus untuk yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Tanti. Itulah rubrik yang akan saya gunakan pada kegiatan pada sesi ini nanti, ya Bu. Sekarang kalau boleh tahu, di sini Bu Tanti sebagai coach, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, Bu Tanti? Ya, Bu Ririn, tentunya dalam kegiatan coaching ini menggunakan satu metode, yaitu alur tirta. Jadi ada merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, ini akan saya jadikan acuan untuk melaksanakan coaching pada kesempatan ini. Oh ya, untuk coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Bu Tanti. Nah, berarti ada 3 kompetensi coaching, ya Bu, yang akan Ibu Tanti kembangkan nantinya. Nah, kemudian Ibu, dari 3 kompetensi itu, mana yang lebih spesifik ingin diobservasi, Bu? Dari 3 kompetensi tadi, saya akan mengambil satu yang saya observasi lebih spesifik, yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, Bu Tanti. Nah, sekarang apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator tujuan ketercapaiannya itu nanti seperti apa ya, Bu? Yang Bu Tanti inginkan dan harapan seperti apa? Harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini, Bu. Dan yang kedua, nanti saya ingin bisa coachee itu memunculkan ide-ide baru sehingga permasalahannya bisa terselesaikan. Oke, nah ini sudah saya catat, Bu Tanti. Nanti ingin Pak Lili sebagai coachee mendapatkan solusi dari permasalahannya serta memunculkan ide-ide baru. Begitu ya, Bu Tanti? Ya, Bu Ririn. Baiklah, waktu selanjutnya saya silakan kepada Bu Tanti dan Pak Lili untuk melaksanakan coaching.
Terima kasih Bu Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Lili. Selamat siang Bu Tanti. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri apa kabar? Agak kurang baik Bu. Kenapa ini Pak Lili? Sebenarnya saya bingung Bu. Ada beberapa yang ingin saya diskusikan dengan Bu Tanti. Oh iya Pak Lili, kebetulan hari ini saya itu lagi tidak ada kegiatan. Mari silahkan apa yang ingin Pak Lili diskusikan. Jadi begini Bu, saya ingin mendiskusikan pembelajaran yang ada di kelas saya. Jadi apa yang ingin Pak Lili dapatkan dari diskusi kita pada hari ini? Iya Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah ini, yaitu tentang pembelajaran yang ada di kelas saya. Saya bingung, akhir-akhir ini anak-anak nilainya itu cenderung turun, sehingga menjadi kegelisahan buat saya. Terus apa yang Pak Lili rasakan saat ini? Bagaimana perasaannya Pak Lili? Saya merasa anak-anak itu seperti bosan dan malas dalam pembelajaran yang saya sampaikan, Bu. Jadi Pak Lili merasa ada perbedaan di kelas seperti itu ya Pak. Perbedaan apa lagi yang Pak Lili rasakan? Iya, Bu. Anak-anak kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Kurang semangat. Banyak diam ketika saya menyampaikan pertanyaan. Padahal pembelajaran yang saya sampaikan sama dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, tadi Pak Lili sampaikan bahwa Pak Lili sudah menerapkan pembelajaran yang sama dengan sebelumnya. Mengapa Bapak menggunakan pembelajaran yang sama? Ya, karena sejauh ini anak-anak itu tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Akan tetapi, akhir-akhir ini kok terasa berbeda, Bu Tanti. Terus saat ini apa yang Pak Lili harapkan? Tentunya saya ingin mendapatkan ide-ide baru dalam pembelajaran, agar siswa merasa tidak bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Pembelajaran seperti apa sih yang Pak Lili terapkan yang bisa menarik anak-anak untuk aktif dan semangat dalam belajar, Pak? Biasanya saya itu mengkolaborasikan pembelajaran yang saya terapkan di kelas, yaitu kolaborasi antara ceramah dan diskusi serta bermain peran. Adakah ide metode lain, Pak Lili, yang bisa diterapkan dalam membuat kelas menjadi lebih aktif dan fokus? Bagaimana kalau saya menambahkan ice breaking, kuis atau game edukasi dalam pembelajaran, ya Bu, agar anak-anak itu tidak bosan dan lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Wah, ide bagus itu. Luar biasa Pak Lili. Sepertinya akan sangat menarik. Sekarang rencana apa lagi yang akan Pak Lili lakukan? Nah, begini Bu, saya akan membuat kelas menjadi lebih ceria, serta mengajak anak-anak untuk melakukan outing kelas. Kemudian belajar mengenal lingkungan sekitar sekolah. Nah, dalam pembelajaran ini nanti, saya akan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang saya terapkan. Dan tak lupa juga saya akan menerapkan edugame. Kira-kira apakah ada yang bisa membantu Pak Lili untuk mendapatkan pembelajaran di luar kelas dan ice breaking yang beragam, Pak? Tentu saya akan belajar pada PMM tentang KBM di luar kelas, yaitu
Dan selain itu saya juga akan meminta tolong kepada rekan guru yang punya referensi tentang edugame dan ice breaking. Dan tak lupa saya akan juga belajar dari media yang lain seperti YouTube, kemudian Google, medsos, media sosial, TikTok, IG, dan lain sebagainya yang memuat tentang ice breaking. Semoga nanti dengan mengolaborasikannya dalam pembelajaran anak-anak lebih aktif dan fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ide bagus itu Pak. Lantas, kapan nih Pak Lili akan memulai rencana tersebut? Secepatnya Bu, besok Senin saya akan melaksanakan rencana tersebut. Bagus itu Pak Lili, semakin cepat semakin baik. Iya Bu, agar anak semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sudah merasa lega kan Pak? Karena sudah bisa bercerita. Alhamdulillah, sudah Masih agak lega Bu. ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Bu, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan, dan saya sekarang sudah terasa lebih lega. Syukurlah kalau Pak Lili sudah merasa lega. Semoga solusi ini dapat membantu Bapak dalam proses pembelajaran. Pasti Pak Lili bisa. Semoga murid Bapak dalam menerima pembelajaran lebih bersemangat. Terima kasih Bu atas sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sehingga perasaan saya sekarang ini sudah terasa lebih lega lagi. Sama-sama Pak Lili. Terima kasih banyak Bu telah meluangkan waktunya. Sama-sama Pak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kinanti dan juga Pak Lili. Sudah sangat luar biasa sekali ya dalam mempraktekkan coaching ini. Selanjutnya saya ke Bu Tanti ya, Bu Tanti. Ibu. Dalam kegiatan coaching ini ya Bu Tanti, sudah sangat bagus sekali Bu Tanti, sudah mengena dalam tahap tadi yang sudah Ibu inginkan tadi. Nah, dari kegiatan coaching tadi, apakah indikator yang ingin Ibu kembangkan itu sudah tercapai? Gini Bu Rin, kalau menurut pendapat saya, indikator yang ingin saya kembangkan tadi, saya rasa sudah tercapai. Dan cara menggali pertanyaan dengan cara mendengarkan kunci. Ya oke ya Bu ya. Jadi secara keseluruhan saya juga sudah melihat ya tadi bagaimana Bu Tanti itu sebagai coach itu menunjukkan pada Koci itu sudah sangat luar biasa sekali. Bu Tanti sudah mendengarkan aktif, menggunakan rasa, kemudian juga empati yang saya lihat, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu sesuai dengan alur Tirta. Nah, dari coaching ini Bu Tanti bisa menggali gitu serta mendorong Koci untuk mencari jalan atau solusi sendiri untuk dibuat dalam rencana ke depan. Nah, jadi jika saya memberikan poin 1 sampai 4 kepada Bu Tanti, ini saya akan memberikan nilai 4 karena Bu Tanti sudah sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Tanti. Terima kasih Bu Rin. Nah, setelah coaching ini, kompetensi apa lagi yang akan Bu Tanti kembangkan? Ya, dalam coaching ini kan ada beberapa kompetensi yang dikembangkan ya Bu. Selain pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, dan kehadiran penuh, mungkin kompetensi 2 ini yang akan menjadi PR bagi saya
untuk menambah pengetahuan serta melakukan coaching ke depannya dengan lebih baik, sehingga kompetensi coaching bisa terlaksana semua, sehingga kegiatan coaching bisa lebih bagus lagi. Begitu, Bu. Saya yakin itu Bu Tanti akan bisa memposisikan sebagai coach dalam pelaksanaan coaching itu ya, bisa menggali semua masalah-masalah coachingnya dan bisa mengarahkan coaching Ibu berdasarkan dari mendengarkan dan membuat pertanyaan berbobot untuk mendapatkan solusi. Baik Bu Tanti, saya sangat salut sekali sama Bu Tanti. Sukses selalu ke depannya buat Bu Tanti. Saya sebagai pengamat Ibu mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trimurtanti, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan. Saya dari SD Negeri 3 Temon, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan. Pada hari ini saya akan mendemonstrasikan praktek coaching. Di sini saya bertindak sebagai observer atau pengamat. Kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Bapak Lilik Sugiarto dan yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Sri Warinam. Nah, Pak Lilik, kita akan berdialog sebentar ya Pak Lilik sebelum Pak Lilik melaksanakan praktek coaching. Oke, silakan Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi teman-temanku semua, yaitu Pak Lilik dan Bu Ririn. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Sebelumnya sesi kali ini saya bertindak sebagai pengamat, Pak Lilik sebagai coach, dan Bu Ririn sebagai coachee. Sebelum acara coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Lilik. Baik, Bu. Berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, saya akan mengamati alur tirta pada kegiatan coaching kali ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Pak Lilik. Ini rubrik yang akan saya gunakan pada pengamatan sesi kali ini. Kalau boleh tahu, di sini Pak Lilik sebagai coach, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan? Ya, tentunya dalam kegiatan coaching ini yaitu menggunakan metode alur tirta, Putri. Jadi dalam alur tirta itu kita dituntut untuk merumuskan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, ini akan saya jadikan acuan untuk melaksanakan coaching pada kesempatan kali ini. Oh iya, untuk coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Lilik kembangkan? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan, diantaranya yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, tentu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak Lilik, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan. Kemudian dari 3 kompetensi itu, mana yang lebih spesifik ingin diobservasi? Dari 3 kompetensi yang akan saya observasi, yaitu kita akan menspesifikasikan pada pertanyaan berbobot, Bu Putri. Oke, Pak Lilik,
apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot, indikator tujuan ketercapaiannya itu nanti seperti apa yang Pak Lili inginkan. Baik, harapan dari melalui pertanyaan yang berbobot, di antara yang pertama adalah mengarahkan Puji untuk dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan sendirinya. Oke, yang kedua memunculkan ide-ide baru guna menyelesaikan permasalahan ini. Oke, ini sudah saya catat ya Pak Lili. Ya, Bu. Berarti nanti Pak Lili ingin Bu Ririn sebagai kunci mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru, begitu ya Pak? Iya Bu, betul. Baiklah, waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Lili dan Bu Ririn untuk melaksanakan praktek kucing. Baik, terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ririn. Selamat siang Pak Lili. Bu, makan siang bareng yuk. Saya sedang tidak mood makan siang ini Pak Lili. Oh, kenapa tidak mood? Iya Pak, hari ini saya itu sedang bingung sekali Pak. Bingung kenapa Bu? Gimana Bu, ada apa? Kok wajahnya beda? Murung gitu. Iya. Yang ceria dong. Iya, Pak Lili tidak tahu sih perasaan saya saat ini bagaimana. Ya, ayo makanya cerita. Aku siap jadi pendengar setia. Iya, ini Pak Lili. Begini, saat ini tuh saya lagi jengkel Pak di sekolah. Rasanya itu nggak nyaman gitu loh Pak. Teman satu sekolah saya yang saat ini Pak Lili jadi bendahara BOS itu tiba-tiba itu dia itu mendiamkan saya Pak Lili. Saya itu nggak tahu Pak sebabnya itu apa. Tapi kok saya mendengar itu dari teman-teman, dari guru SD yang lain, kalau dia itu ngomongin saya Pak di belakang, ngomongin macam-macam lah Pak. Ngomong saya di belakang saya, katanya saya tidak mau mengajari ARKAS, padahal kan saya itu tidak seperti itu Pak. Saya sudah ngajarin dia sebelumnya, sudah saya ajari itu Pak banyak sekali. Malah dia itu Pak tiba-tiba itu mendiamkan saya. Saya kan jadi bingung Pak. Makanya hari ini tuh perasaan saya galau sekali Pak Lili. Oh, begitu ya Bu. Jadi Bu Ririn sedang merasa tidak nyaman di sekolah. Iya Pak, sebenarnya saya itu pengen meluruskan Pak kesalahpahaman ini dengan teman saya itu. Karena mungkin pada saat dia itu minta tolong sama saya Pak, saya lagi sibuk kan Pak, itu ada persiapan diseminasi kemarin itu loh Pak. Akhirnya dia itu saya suruh menunggu saya itu sampai selesai. Nah, sampai selesai diseminasi, mungkin anggapan dia itu, saya itu tidak mau Pak mengajari dia. Terus harapan ke depannya bagaimana Bu? Iya Pak Lili, saya itu ingin masalah saya itu
selesai, masalah saya hadapi itu cepat selesai dan ada jalan keluarnya, begitu Pak Lili. Apakah Bu Ririn sudah pernah bertemu dan mengobrol dengannya? Belum sih Pak Lili. Bisa dimengerti juga sih Bu. Iya sih Pak, saya juga berusaha untuk selalu menyapanya Pak di sekolah setiap hari. Tapi dianya itu selalu menghindar Pak sama saya. Solusinya bagaimana ya Pak menghadapi teman saya itu? Sampai saat ini Bu Ririn belum pernah menghubungi lewat WA? Pernah sih Pak, saya hubungi lewat WA, tapi tidak dibalas dan malah beberapa hari kemudian itu Pak, nomor saya diblokir Pak sama dia. Nah, kalau seperti itu, rencana selanjutnya bagaimana Bu Ririn? Rencana saya sih ya Pak Lilik ya, saya akan mencoba Pak menemui dia dan menjelaskan kondisi saya pada saat itu Pak kepada dia Pak. Selain itu, apa lagi yang akan Ibu lakukan? Tentunya saya akan minta maaf ya Pak ya kalau memang dia itu berpikir saya itu salah. Menurut Ibu, apakah membutuhkan penyelesaian dari kepala sekolah? Ya, kalau memang usaha saya tadi itu tidak berhasil ya Pak Lilik ya, saya akan meminta kepala sekolah untuk ikut menyelesaikannya Pak. Betul Bu, itu baik sekali. Ya doakan ya Pak Lilik ya, semoga berhasil. Amin, pasti berhasil Bu. Apakah Ibu akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi solusi ini? Iya Pak, segera akan saya laksanakan. Karena saya kan juga tidak nyaman Pak, jika terus-menerus berada dalam kondisi seperti ini. Terus terang Pak, kondisi ini telah mengganggu kinerja saya di sekolah. Beberapa hari ini saya juga kepikiran terus Pak, jadi tidak semangat untuk bekerja. Kapan Ibu akan melaksanakan komitmen tersebut? Secepatnya ya Pak ya, insya Allah saya akan melakukan apa yang saya rencanakan tadi Pak Lili. Bagus itu Bu, semakin cepat lebih baik. Iya Pak, biar tidak berlarut-larut juga. Nah, sudah merasa plong kan? Karena sudah bercerita. Masih ada yang bisa saya bantu Bu? Alhamdulillah Pak Lili, sudah plong rasanya Pak, dan saya juga sudah lega rasanya. Syukurlah Bu kalau sudah merasa lega. Terima kasih banyak ya Pak Lili untuk waktunya sudah mau mendengarkan keluh kesah dari saya ya Pak Lili. Iya Bu. Oke, semuanya tepuk tangan dulu untuk Pak Lilik dan Bu Ririn. Ya, sudah sangat luar biasa ini ya dalam mempraktekkan kucing ini. Selanjutnya saya ke Pak Lilik. Baik Bu. Dalam kegiatan kucing ini, tadi Pak Lilik sudah sangat bagus. Ya, sudah mengena dalam tahap-tahapnya. Dari kegiatan coaching tadi, apakah indikator yang ingin Bapak kembangkan tadi sudah tercapai? Menurut pendapat saya, indikator yang ingin saya kembangkan tadi sudah tercapai. Karena dengan cara menggali pertanyaan dan cara mendengarkan coaching. Ya, oke. Jadi secara keseluruhan saya sudah melihat bagaimana Pak Lilik sebagai coach dan itu sudah menunjukkan pada kucing. Sudah luar biasa sekali Pak Lilik.
Bapak sudah mendengarkan aktif, menggunakan rasa dan empati yang saya lihat tadi, dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Nah, dari coaching ini, Pak Lili bisa menggali serta mendorong Kuci untuk mencari jalan atau solusi sendiri dari permasalahan yang dialaminya. Rencana kedepannya, Koci tadi sudah menemukan solusinya untuk masalahnya. Nah, jika saya memberikan poin 1 sampai 4 kepada Pak Lili, ini saya akan memberikan nilai 4 ya, karena Pak Lili sudah sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Lili. Nah, setelah coaching ini, kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Pak Lili kembangkan? Baik, Bu. Ya, dalam coaching ini kan ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan. Selain pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif dan kehadiran penuh, mungkin kompetensi ini akan menjadi PR saya, yaitu untuk menambah pengetahuan serta melakukan coaching ke depannya dengan lebih baik, sehingga kompetensi coaching itu bisa terlaksana, sehingga kegiatan coaching ini bisa menjadi lebih bagus. Saya yakin Pak Lili akan bisa memposisikan sebagai coach dan pelaksanaan coaching itu bisa menggali semua masalah-masalah dari coachingnya dan bisa mengarahkan coaching berdasarkan dari mendengarkan dan membuat pertanyaan berbobot untuk mendapatkan solusi. Baik Pak Lili, saya sangat salut. Sukses selalu ke depannya. Saya sebagai pengamat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Lili dan Bu Ririn. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Sugiarto, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 3 Katekan, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan. Hari ini saya akan mendemonstrasikan praktik coaching. Di sini saya bertindak sebagai observer, kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Bu Sri Warinem, dan coachi adalah Ibu Trimurtanti. Saya akan melakukan dialog pra-observasi antara saya sebagai observer dan Bu Sri Warinem sebagai coach. Assalamualaikum Pak Lili. Waalaikumsalam Bu Ririn. Sesuai janji kita kemarin ya Pak Lili, kita akan berbincang-bincang sebentar nih Pak. Baik Ibu, silahkan. Sesuai janji kemarin, Bu Ririn akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur tirta. Nanti Bu Ririn akan melakukan coaching dengan coaching Ibu Trimurtanti dan saya menjadi pengamat atau observernya. Baik Pak Lili. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching, apa yang ingin Bu Ririn kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan Pak Lili ya adalah memberikan kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif,
dan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik, mana kompetensi yang akan Ibu terapkan? Yaitu memberikan pertanyaan berbobot supaya bisa menggali potensi dari Koji, Pak. Baik Ibu Ririn, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Bu Ririn mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Kebetulan hari ini saya sudah janjian, Pak, dengan coach saya, Pak Lili. Baik Bu, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bu Ririn dalam melaksanakan coaching. Baik Pak Lili, terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam Bu Ririn. Baik Bu Tanti, sesuai janji kita kemarin ya Bu, kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa yang akan kita diskusikan hari ini Bu Tanti? Baik Bu Ririn, jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan, sehingga pembelajaran itu berjalan monoton. Oh begitu ya Bu Tanti. Jadi menurut Bu Tanti, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu Tanti? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya ini ya Bu, tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu. Terus menurut Bu Tanti, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias, itu yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan sepertinya sedikit membosankan Bu, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, kemudian bercerita di depan murid saya, dan yang kedua, saya dalam proses pembelajaran itu melaksanakan komunikasi hanya satu arah, Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Nah, kira-kira Bu Tanti, apa saja yang dapat membuat murid-murid Bu Tanti itu antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan, Bu. Oh, saya setuju sekali itu ya Bu Tanti ya. Dan saya juga sependapat dengan Ibu. Nah, lalu menurut pendapat Ibu Tanti, apa saja yang membuat murid-murid Ibu Tanti itu merasa senang dan merasa tidak bosan dalam pembelajaran di kelas, Bu? Kalau menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik ya Bu. Kemudian murid itu bisa aktif dalam pembelajaran, kemudian mungkin saya juga bisa menambah ice breaking atau game ya Bu, supaya pembelajaran bisa lebih menarik.
Nah, kalau boleh saya tahu ini Bu Tanti, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya Bu di kelas itu? Kalau selama ini itu seperti biasa ya Bu Rin, menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, gitu Bu. Lalu adakah sumber belajar yang Ibu gunakan selain buku teks itu Bu? Saya pikir banyak ya Bu. Sumber belajar itu seperti video di YouTube, artikel di blog itu, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren itu ya Bu, aplikasi Canva, TikTok juga, atau Instagram, mungkin itu ya Bu. Nah, betul sekali itu ya Bu Tanti, saya yakin sekali itu bila Ibu itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu Tanti itu menjadi antusias untuk belajar di dalam kelas. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Tanti? Mungkin ini ya Bu, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan sumber belajar yang beragam. Nanti saya akan menggunakan video di YouTube, Instagram, dan juga TikTok ya Bu. Saya juga akan memberikan tugas nanti sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya itu Bu, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa, kemudian mereka bisa menjadi senang mengerjakan tugasnya. Misal dalam menggunakan media video, gambar, atau laporan digital, mungkin seperti itu ya Bu Rin. Nah, bagus sekali ya Bu Tanti dan luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan bisa berhasil ya Bu Tanti ya. Nah, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Itu Bu Rin, saya itu berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar, kemudian untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar Bu, dan membuat murid saya senang dalam mengerjakan tugas karena nanti akan saya buat sesuai minat dan bakatnya Bu. Wah, bagus sekali ya Bu Tanti. Saya sangat mendukung ini komitmen Ibu Tanti. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang Ibu Tanti harapkan. Terima kasih ya Bu Ririn atas waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Sama-sama Bu Tanti, amin. Sekali lagi terima kasih ya Bu Rin. Sama-sama Bu Tanti. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik Bu Ririn, Ibu kan tadi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah Pak Lili, hasilnya sangat baik Pak.
Koci saya sudah menemukan solusinya, Pak Lili. Alhamdulillah. Baik Ibu, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Ririn sampaikan di awal. Baik, Pak Lili. Apa yang sudah Bu Ririn lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Tadi saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching, kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coaching dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching, Pak. Baik, setelah saya observasi, memang Bu Ririn sudah melakukan coaching dengan sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Bu Ririn. Jika dituliskan dengan angka 1 sampai 4, Bu Ririn mendapat nilai 4. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Lili sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching tadi ya Pak Lili. Baik, selanjutnya apa langkah-langkah Bu Ririn untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Baik Pak, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain Pak Lili. Baik Bu Ririn, jadi kapan nih rencananya Bu Ririn akan mencari referensi itu? Akan segera saya laksanakan Pak Lili, ya mungkin secepatnya lah. Baik Bu, nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan Bu Ririn. Baik Pak Lili, terima kasih banyak Pak Lili. Sama-sama Bu Ririn.